USDT kita itu udah bertambah ya, udah menjadi 31 USDT yang awalnya tadi 11 USDT. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kirim koin dari aplikasi Reku ke aplikasi Pintu ya guys ya. Nah, saat ini saya udah berada di aplikasi Reku saya dan seperti yang teman-teman lihat, saat ini saya memiliki total nilai portofolio sebanyak Rp949.000 dan untuk lebih detailnya kita bisa klik di bagian menu dompet. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi 949.000 itu terdiri dari saldo IDR saya ya sebanyak 428.000 dan sisanya itu berupa koin kripto yang saya miliki ya. Saya memiliki koin Solana ya, koin Polkadot dan juga koin USDT. Nah, sementara ya, saldo yang saya miliki di aplikasi Pintu saya itu totalnya adalah Rp868.000 dan untuk lebih detailnya kita bisa klik di bagian menu wallet. Nah, di sini detailnya adalah saya memiliki saldo IDR sebanyak Rp331.000, kemudian USDT ada 11 ya, dan juga saya memiliki Pintu token sebanyak 110 Pintu token. Nah, jadi itu ya aset yang saya miliki saat ini. Nah, kita akan mencoba untuk mengirimkan ya salah satu koin kita dari aplikasi Reku ke aplikasi Pintu dan sebagai contohnya, di sini saya akan mencontohkan untuk mengirim koin USDT ya, koin USDT dari aplikasi Pintu ke aplikasi Reku guys ya. Dan muncul pertanyaan, "Bang, kalau saya pengen kirimkan koin lain apakah bisa?" Jawabannya bisa ya. Yang penting apa? Yang penting jaringannya ya dan juga koinnya itu harus sama-sama ada di masing-masing exchanger. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, kita langsung praktek aja ya. Nah, di sini saya nggak punya koin USDT, jadi saya akan coba beli terlebih dahulu koin USDT di aplikasi Reku ini. Kita tinggal klik aja di bagian menu kripto. Kemudian kita tinggal cari koin USDT ya. Nah, ini ya yang paling atas, kita klik aja. Kemudian kita beli. Kemudian kita ubah menjadi market order aja ya supaya cepat. Nah, selanjutnya kita akan beli sekitar 50% ya ataupun sekitar 214.000. Kita klik aja beli. Nah, kalau udah kita bisa kembali ya ke menu dompet yang tadi. Nah, maka di sini kita udah berhasil membeli 14 koin USDT. Nah, selanjutnya kita tinggal klik aja di bagian koin USDT-nya. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini, kita bisa langsung klik kirim. Nah, kemudian kita bisa klik di bagian menu lihat jaringan ya. Jadi sebelum kita memutuskan untuk mengirim ya, kita harus lihat terlebih dahulu jaringan apa aja sih yang disupport sama Reku ini ya. Supaya apa? Supaya kita bisa sesuaikan dengan jaringan-jaringan yang ada di aplikasi Pintu guys ya. Kita bisa lihat juga di Pintu nanti apakah jaringan-jaringan yang ada di sini itu ada yang cocok atau tidak. Nah, di sini kan hanya ada dua jaringan ya, yaitu jaringan Ethereum dan juga jaringan TRC20. Nah, jadi kita tinggal samakan aja dengan jaringan yang ada di Pintu. Nah, jadi kita bisa langsung ke aplikasi Pintu, kemudian kita tinggal cari koin USDT, kemudian kita klik ya koin USDT-nya ini. Nah, selanjutnya kita pilih menu receive ya. Selanjutnya kita bisa langsung melihat inilah jaringan-jaringan yang tersedia di Pintu ya. Jadi kalau bisa di Pintu itu jaringannya lebih lengkap ya. Ada ERC20, ada Solana, Polygon, Avax ya, dan juga ada Tron ataupun TRC20. Nah, jadi di sini kita udah melihat ada dua jaringan yang sama yaitu Ethereum dan juga Tron. Nah, kalau kita pakai jaringan Ethereum ya, itu biaya fee-nya cukup mahal ya guys ya. Makanya di sini kita akan gunakan jaringan Tron aja. Nah, maka kita kembali ke Reku. Lalu kita pilih jaringan Tron ataupun TRC20 ini ya. Nah, kalau udah kita bisa kembali ke aplikasi Pintu lagi. Lalu kita klik di bagian jaringan Tronnya ini ya. Selanjutnya maka akan muncul wallet address-nya. Nah, kita tinggal salin aja ya wallet address-nya ini. Selanjutnya kita tinggal paste di bagian alamat penerima ini guys. Nah, kalau udah kita paste, kita tinggal klik kirim. Nah, selanjutnya di sini teman-teman disuruh untuk menentukan berapa total yang pengen kalian kirim ya. Nah, kalau di Reku ini ya, untuk minimal pengirimannya itu adalah 14 USDT guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih 10 di sini, nah nggak bisa ya. Nah, ternyata udah naik lagi guys ya. Jadi kemarin itu ya, minimum pengirimannya adalah 14 USDT. Nah, sekarang udah jadi 20 USDT, udah naik lagi. Jadi di sini saya akan coba menambah jumlah USDT saya terlebih dahulu ya, supaya kita bisa mengirimkan koinnya. Nah, oke, di sini saya udah memiliki 28 USDT ya. Jadi di sini kalau misalnya kita masukkan 20 USDT udah bisa ya. Jadi kita udah bisa mengirimkan koinnya. Nah, kalau udah kita setting berapa yang harus kita kirimkan, kita tinggal klik aja konfirmasi.
Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini itu seperti yang teman-teman lihat untuk biaya jaringannya ya adalah sekitar 1 USDT guys ya. Jadi di sini kalau kita checklist di bagian kirim semua jumlah ya, artinya koin yang akan kita kirimkan itu harus kita tambahkan dengan satu koin yang ada di wallet kita ya. Jadi di sini kita akan kirimkan 21 USDT ya. Total yang harus kita kirimkan. Tapi nanti yang masuk ke pintu itu tetap 20 USDT ya. Kenapa? Karena 1 USDT-nya itu dijadikan sebagai biaya jaringan. Nah, tapi kalau kita unchecklist ini, nah, maka total yang kita kirim adalah 20 USDT ya. Tapi dengan rincian 19 USDT yang akan masuk ke akun pintu kita ya. 1 USDT-nya itu dianggap sebagai biaya jaringan. Nah, jadi kalian bisa tentukan nih ya, kalian itu pengen kirim semua jumlah atau tidak ya. Di sini kita klik aja kirim semua jumlah supaya apa? Supaya total yang masuk ke akun pintu kita itu genap 20 USDT ya. Oke, kalau udah kita tinggal geser ke atas saja untuk mengirim. Nah, selanjutnya teman-teman disuruh untuk memverifikasi transaksi ini ya. Kalian tinggal masukkan aja email OTP yang udah dikirimkan ke email kalian, dan kalau misalnya teman-teman itu menggunakan Google Authenticator, kalian juga harus memasukkan Google Authenticatornya ke sini guys ya. Oke, di sini saya akan masukkan terlebih dahulu keduanya. Nah, oke, maka permintaan kirim USDT terkirim ya. Kita mengirimkan 21 USDT, dan untuk lebih detailnya kita bisa lihat di bagian menu wallet saya ini ya. Kemudian kita klik di bagian menu pojok kanan atas ya yang ada menu jarum jam ini. Kemudian kita klik di bagian menu aset ya. Lalu maka transaksi kita barusan nih itu ada di bagian paling atas ini ya. Kita bisa klik aja. Nah, untuk statusnya saat ini itu sedang diproses guys ya. Jadi kita harus menunggu terlebih dahulu hingga statusnya ini itu berubah menjadi berhasil. Nah, oke, setelah menunggu kurang lebih 2 menit ya guys ya. Di sini untuk status dari pengiriman kita itu udah sukses ya guys ya. Nah, kalau udah sukses seperti ini biasanya saldonya itu udah masuk ke aplikasi pintunya guys. Nah, begitu kita cek di aplikasi pintunya, di sini itu seperti yang teman-teman lihat saldo USDT kita itu udah bertambah ya, udah menjadi 31 USDT yang awalnya tadi 11 USDT. Dan untuk melihat saldonya ini ya, berapa total yang masuk, kita tinggal klik aja di bagian koinnya. Nah, kita bisa melihat di bagian transaksi kita yang ada di bagian paling bawah ini ya, dimana untuk saldo masuk itu adalah fix ya sebesar 20 USDT karena kita tadi menggunakan saldo fix yang 21 ya. Kita kirimkan 21, satunya sebagai biaya jaringan, dan yang masuk ke saldo pintu kita ini adalah pas 20 USDT. Nah, kalau udah seperti ini itu artinya proses pengiriman koin dari aplikasi Reku ke aplikasi pintu yang barusan kita lakukan itu udah berhasil ya guys ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.